Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yehezkel pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, saat ini kami mau membaca sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, karena saat ini kami sudah siap untuk membacakannya. Haleluya. Amin. Yehezkel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepada aku, bangunlah dan pergilah ke lembah di sana. Aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu, dan engkau anak manusia sesungguhnya, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu, dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan Oasis Fajar pada saat ini adalah lidah yang dikendalikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam sebuah tekanan dan kendali oleh orang lain itu tidaklah mudah. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa hidup dalam sebuah tekanan dan dikendali oleh orang lain itulah tidak mudah. Untuk berbuat apapun harus berdasarkan izin. Izin dari yang mengendalikannya. Yehezkel selama 7,5 tahun lidahnya dikendalikan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa berbicara. Hal ini dapat kita melihatnya pada ayatnya yang ke-26. Di sana Allah mengatakan bahwa aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu. Coba kita bayangkan, sehari saja tidak berbicara, atau beberapa jam saja disuruh dia membisu, tidak boleh berbicara. Tentunya kita sudah pasti sangat gelisah. Dan pasti naluri pemberontak kita mulai bergelora. Apalagi yang harus kita ketahui bahwa survei mengatakan bahwa
70-90% kehidupan manusia itu dihabiskan hanya untuk berkomunikasi. Nah, coba bayangkan, kalau kita disuruh diam. Naturnya kita adalah orang yang berkomunikasi, lalu kita disuruh diam. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini bukan hal yang mudah. 7,5 tahun hidup membisu, di mana lidah di dalam kendali Allah. Artinya kalau Allah ingin berbicara untuk bangsa Israel, baru lidahnya dibebaskan. Kalau selama Allah berdiam diri atas bangsa Israel, maka Yehezkel hidup membisu. Nah, dari hal ini ada beberapa nilai positif yang dapat kita petik jikalau lidah dan kehidupan kita itu dibawa kendali oleh Allah. Hal pertama, kalau lidah yang dikendali oleh Tuhan itu selalu bijak dalam menyimpan pengetahuan. Amsal pasal 10 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, artinya saudara, menyimpan pengetahuan di sini bukan karena pelit, tidak mau membagi ilmu, tetapi setiap hal yang akan dilakukan semuanya harus terstruktur dan tidak asal berbicara. Sebab kesalahan dalam kita berbicara, maka akan ada penafsiran yang lain. Salah berbicara pasti bisa bermasalah. Oleh karena itu, jangan banyak bicara. Nah, melihat situasi dan kondisi itu jauh lebih bijak ketika kita mau berbicara. Artinya, kita harus mempersiapkan dan memperhatikan diri kita saat ini akan berbicara dengan siapa. Artinya mengetahui siapa lawan bicara terlebih dahulu itu jauh lebih bijak. Jangan kita sok pintar pada saat kita berbicara. Ingat, belum tentu semua lawan bicara kita yang berdiam diri itu dan tidak berbicara itu, mereka tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Amsal pasal 13 ayatnya yang ketiga mau menasihati kita bahwa siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Jadi, kata kuncinya jangan pangtau dan juga jangan terlalu tajuru-juru dalam bertindak serta bertutur kata. Sebab tidak semua orang yang berdiam diri dan tidak berbicara itu tidak mengetahui segala sesuatu yang kita bicarakan. Ingat saudara, diam itu emas. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari lidah yang dikendalikan oleh Tuhan yaitu lidah itu adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah yang curang melukai hati. Amsal pasal 15 ayatnya yang keempat. Nah, dari Amsal saya ingin bertanya. Pernahkah kita ditipu? Pernahkah kita dicurangi? Atau diberikan sebuah harapan palsu? Tentunya kita semua pasti merasakan itu. Nah, tapi hari ini saya mau katakan bahwa artinya kalau kita pernah menjadi korban
dari lidah yang tidak dikendalikan oleh Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa tentunya setiap orang pasti akan merasa kecewa. Dan saya tahu, saya pastikan bahwa ada di antara kita saat ini pasti sangat merasa kecewa ketika telah menjadi korban dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kita kecewa. Dan tentunya dari kecewa tersebut biasanya pasti akan menimbulkan sebuah kemarahan. Kalau kita marah, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai marahmu itu menimbulkan dosa. Efesus pasal 4 ayat 26 menasehati kita bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bahwa marah yang dimaksudkan di sini adalah marah yang mendidik. Kalau orang salah kepada kita, kita marah, kita arahkan dan terangkan tingkat kesalahannya seperti apa. Jangan kita main marah. Jangan kita main berteriak saja. Jangan kita hanya bisa menyalahkan saja. Tetapi kita tidak mendidik. Yang lucunya lagi, yang anehnya lagi, sudah tidak mendidik, ujung-ujungnya maki-maki lagi. Ingat, lidah yang Tuhan berikan, lidah yang sudah Tuhan berkati itu harus menjadi berkat. Bukan menjadi alat untuk mengutuki. Kemudian, kita tidak boleh menyimpan setiap amarah itu atau menjadikan amarah itu sebagai sebuah dendam sampai matahari terbenam. Kita tidur dengan marah kita, sampai besok pun kita masih hidup dengan kemarahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bisakah saudara tidur di tempat sampah? Tentunya tidak. Bisakah engkau tidur membawa sampah? Tentunya tidak. Ingat bahwa amarahmu itu adalah sampah. Supaya bisa tidur enak, bisa hidup nyenyak, bisa hidup aman, bisa hidup sejahtera, buanglah sampah-sampah kemarahanmu itu. Jangan sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, buanglah sampah-sampah amarahmu itu. Belajar berjiwa besar untuk mengampuni setiap kesalahan orang lain itu jauh lebih baik daripada hidup kita dikotori dengan sampah-sampah kehidupan yang membusuk di dalam otak dan pemikiran kita dan akan menyakiti setiap langkah kehidupan kita dari hari lepas hari, bahkan juga akan menyakiti setiap hati kita. Jadi, kalau hidup dan lidahmu dibawa kendali oleh Tuhan, maka engkau akan tahu kapan kamu berdiam dan kapan kamu berbicara. Kalaupun berbicara, semuanya pasti akan menjadi berkat. Ingat bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Tetapi waspadalah terhadap apa yang keluar dari mulut. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Akhirnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Sebagai catatan kita hari ini, jangan banyak bicara selama tidak perlu untuk dibicarakan. Kemudian, belajarlah untuk mendengar, karena lidah yang dikendalikan oleh Tuhan itu akan selalu tahu kapan harus berdiam diri, kapan harus berbicara. Ketika lidah ini ingin berbicara, berbicaralah dengan kata-kata yang memberkati. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah sebuah ukuran hidup kita dikendalikan oleh Tuhan ataukah tidak. Tuhan Yesus, pengendali lidah, menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Sahabat setia, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, mulut ini sudah selesai berbicara. Telinga ini sudah selesai mendengarkan sabdamu. Berkatilah kami, ya Allah Bapa di surga. Kami mohon kendalikanlah kehidupan kami, kendalikanlah lidah kami, biarlah kehidupan kami semakin menjadi berkat, bukan saja kepada diri kami, bukan saja kepada keluarga kami, tetapi menjadi berkat bagi semua orang di mana ketika kami berada. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.